Kita ketahui bahwa belakangan ini penyakit mulut dan kuku yang terjadi pada hewan ternak sedang meresahkan masyarakat, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, pertama Bapak Gus Nabil. Bapak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Dan sementara kita akan sedikit berbincang terkait dengan amankah untuk hewan kurban menjelang Idul Adha ini dan tengah adanya PMK. Bagaimana Pak terkait dengan amankah untuk berkurban Pak di tengah PMK ini? Ya, PMK ini yang melanda hewan ternak ini saya kira sampai hari ini sesuai dengan statement WHO dan Menkes relatif aman dan tidak mudah menular ke manusia. Namun kita juga tetap harus berhati-hati karena virus bisa saja bermutasi dan kita tidak bisa menduga itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang penting bagaimana pemerintah, ya, para stakeholder bisa mengajak peran serta masyarakat, bisa melalui ormas Islam maupun yang lain untuk bersama-sama memikirkan ini dan harus melakukan apa setelah itu. Baik, terkait dengan tindakan pencegahan atau preventifnya Pak, yang sudah dan akan dilakukan bagaimana Pak? Ya, kalau dalam istilah kesehatan kan ada namanya promotif, preventif, dan kuratif ya. Nah, yang penting adalah promotif preventif ini, dan saya kira pemerintah sudah cukup bagus menyiapkan vaksin untuk hewan-hewan ternak ini merupakan salah satu langkah preventif. Namun meskipun begitu, kita juga masih memberikan catatan kenapa kita sendiri tidak bisa menyiapkan vaksinnya, misalnya kenapa harus impor dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin catatan sehingga ke depan kita bisa mengantisipasi jika terjadi wabah seperti ini. Sedikit lagi Pak, dikabarkan kan kita butuh 28 juta vaksin untuk hewan ternak kita yang terkena PMK ini Pak, untuk mencegah PMK juga. Namun kita khawatirkan menjelang Idul Adha di bulan Juli ini belum 100% hewan ternak di Indonesia bisa mendapat vaksinasi. Nah, terkait nanti Pak, bagaimana dengan masyarakat? Apakah ada cara untuk mengidentifikasikan daging mana yang sudah terkena dengan PMK, terkontaminasi PMK, serta apakah ada teknik khusus ketika memasak atau bagian tubuh mana dari hewan kurban yang tidak boleh dikonsumsi misalnya Pak? Ya, saya kira pertama yang harus dilakukan adalah survei terhadap hewan-hewan ternak itu sendiri. Nah, kemudian dari survei itu tentu kita akan bisa melihat real situasinya seperti apa, sebagai pertimbangan kita akan melakukan apa, dan kemudian kita menghimbau kepada masyarakat di situasi wabah seperti ini, bagaimana tidak ada pergerakan hewan ternak ya dari zona-zona yang sudah jelas terkonfirmasi positif PMK, dan kemudian bagaimana kita menyarankan kepada masyarakat untuk bagaimana bisa menyembelih hewan ternaknya di RPH dengan cara-cara yang lebih aman, higienis, dan saya kira memang ini tidak mudah. Namun jika kemudian pemerintah ini bisa menggandeng ormas-ormas Islam yang jelas punya akar rumput di bawah, saya kira itu akan lebih mudah. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Gus Nabil ya Bapak. Dan pemirsa, demikian tadi hasil wawancara kami dengan salah satu anggota Komisi 9 Bapak Gus Nabil. Dan sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Dengan demikian berakhir pula forum legislasi pada hari ini. Sampai bertemu di forum legislasi berikutnya. Sampai jumpa.